Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang mempunyai gambaran Allah yang berbeda-beda, tergantung dari pemahaman dan pengalaman. Sekalipun ajarannya adalah sama, wahyunya adalah sama. Ada yang memiliki image negatif terhadap Allah, ada juga banyak yang berpikiran positif. Ada yang berpikir bahwa Allah itu hakim yang menentukan benar dan salah, atau bagai polisi yang menjaga agar peraturan ditaati, atau figur yang pilih kasih hingga kita mungkin merasa diperlakukan tak adil ketika kita mengalami sesuatu yang tak berkenan. Bahkan mungkin pribadi yang kejam yang menghukum manusia berdosa, atau yang tega membiarkan manusia menderita. Ada juga yang memahami Allah sebagai pribadi yang rahim, murah hati, dan penuh pengampunan. Image tentang Allah ini mempengaruhi hidup spiritual, perbuatan sosial, dan perjuangan kita sehari-hari. Injil hari ini menegaskan gambaran Allah yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, seorang anak TK malas pergi ke sekolah karena takut pada gurunya yang galak, padahal tegas, suka menegur, padahal menekankan disiplin, ketus, padahal suka serius. Pada suatu hari anaknya tiba-tiba mulai rajin pergi ke sekolah. Ibunya bertanya, "Mengapa kamu jadi semangat pergi ke sekolah?" Ia menjawab, "Gurunya baik, Bu." Wah. Lalu dia tanya, "Apakah gurunya diganti?" Tidak, gurunya sama. Lalu ia berkata, "Waktu adik pusing dikasih minum teh manis dan cookies di sekolah. Ibu guru itu menemani sampai pulih." Oh, gurunya yang sama? Iya, gurunya tidak ganti. Gurunya ternyata baik, yang dulu dikira galak. Image anak tentang gurunya berubah setelah mengalami bahwa gurunya begitu baik. Padahal kebaikan gurunya tidak berubah. Sudah ada tetapi tidak dialami. Baru orang itu anak itu merubah image tentang gurunya setelah mengalami. Pada kenyataan guru itu baik sudah ada sejak awal. Saudara-saudari yang terkasih, orang Yahudi perjanjian lama memiliki gambaran Allah yang maha kuasa, mengamat-ngamati apa yang dilakukan manusia. Kalau manusia bersalah, Allah akan murka. Jika umat berdosa, Yahweh akan mendatangkan bala. Image Allah yang menghukum itu dirubah oleh Yesus dengan figur Bapa yang baik yang menantikan anak hilang. Allah juga digambarkan sebagai gembala yang baik, yang mencari domba yang hilang, dan saat menemukan memanggul punya pulang. Dalam Injil hari ini, Yohanes menegaskan hakikat Allah sebagai pribadi yang begitu mengasihi manusia, hingga mengutus putra tunggalnya ke dunia agar manusia sehat dan selamat. Kasih Allah bukanlah cinta erotik yang menuntut, bukan pula cinta filial yang memberi tetapi meminta imbalan, melainkan cinta agape yang memberi dengan murah hati dan mengampuni dengan belas kasih. Ia mengorbankan putranya di kayu salib agar manusia selamat. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan tak pernah mengingat dosa mereka. Ia malah mencari manusia yang berdosa agar kembali ke haribaannya yang penuh kedamaian. Ia mengutus Yesus bagai terang yang menghalau kegelapan,
Digambarkan Nikodemus datang di tengah malam dalam kegelapan untuk berjumpa dengan sang terang. Dan dikatakan pulang pada pagi hari menjelang terang. Ketika telah bertemu dengan Yesus, ia membawa terang. Tetapi sayang, manusia lebih suka kegelapan dan menolak terang itu hingga terjeblos ke dalam dosa dan berkubang dalam sengsara. Manusia malah menuduh Allah secara negatif, bukan bertobat, mohon belas kasih Allah. Yesus dalam Injil menegaskan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun yang menyembuhkan orang dari bisa ular berbisa, ya, dari kematian karena dipagut ular, demikianlah Putra Manusia harus ditinggikan di atas salib. Dan setiap kali ditinggikan, kita akan mendengar, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan kapan Putra Allah itu ditinggikan? Setiap kali kita perayaan Ekaristi. Ketika konsekrasi, tubuh Kristus ditinggikan, darah Kristus ditinggikan. Ketika doksologi, tubuh dan darah Kristus dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia ditinggikan. Pada saat itu Yesus ditinggikan, barang siapa percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Kita sebetulnya sudah diberi jaminan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran negatif tentang Allah menyebabkan orang takut dan ciut dalam beriman. Doa dianggap sebagai kewajiban, kebajikan moral dianggap beban hukum yang menekan. Perintah gereja dipandang sebagai aturan yang memperbudak. Kehidupan agama seperti ini menekan dan membebani, membuat orang jauh dari Allah, bahkan berusaha lari dari Allah, sebagaimana yang dialami oleh Adam dan Hawa yang berdosa. Kemudian bersembunyi, malu dan takut terhadap Allah. Jika orang memiliki image positif akan Allah sebagai Bapa yang baik, sebagaimana yang diwartakan oleh Yesus, serta tampak sempurna nyata dalam pribadi Yesus, ia akan mencari Allah dengan riang dan gembira. Akan mengalami doa sebagai saat perjumpaan yang membuat gembira dan bahagia, menjalani hidup sebagai panggilan untuk menunaikan amal dan kasih, serta melaksanakan aturan gereja sebagai undangan untuk makin mengasihi Allah dan mencintai sesama. Perjumpaan dengan Tuhan menjadi saat dan kesempatan serta akar dan sumber bersukacita. Maka perayaan Ekaristi menjadi pesta iman penuh sukacita ketika Putra Allah ditinggikan, yang dirindukan umat untuk berjumpa dengan Yesus dan bersekutu dengan saudara seiman. Hingga saat ada hambatan untuk perayaan Ekaristi, akan diusahakan cara untuk mengatasinya. Bukan sebaliknya mencari-cari alasan bagaimana tidak usah misa karena masih COVID-19. Padahal di status baru saja mejeng di kafe ternama bersama teman-teman dan nampang di tempat instagramable dengan banyak teman. Ke pasar belanja bisa, ke altar ampun-ampun takut terkena COVID-19. Perut lapar diberi makan, jiwa lapar ditelantarkan. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah adalah saat tepat mengalami kerahiman Allah ini. Mengganti image kita, gambaran tentang Allah yang begitu mengasihi kita. Saat untuk tidak takut datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan dan kekurangan, mengaku dosa dan memohon ampun agar hidup penuh rahmat dan menjadi berkat bagi sesama. Hidup dalam terang dan meninggalkan kegelapan remang-remang yang syur dan menggiurkan, tetapi menceburkan kita pada petaka dan sengsara. Sri Paus Fransiskus mengingatkan kerahiman Allah terus-menerus. Allah tidak pernah lelah mengampuni kita, tetapi kitalah yang sering merasa capek mencari kerahiman dan belas kasih Allah. Allah yang begitu baik menawarkan kasih dan pengampunannya. Salah satu bukti nyata adalah perayaan Ekaristi yang ditinggalkan oleh Yesus untuk kita.
Bagi yang salah, Tuhan adalah Bapa yang memanggil kembali pulang. Bagi yang saleh, Tuhan adalah sahabat yang mengajak berkeliling berbuat baik. Bagi yang berduka karena kehilangan orang yang kita cintai, Tuhan pun menangis seperti Yesus menangisi kematian Lazarus. Bagi yang ragu-ragu, Ia meneguhkan kita. Mintalah, kamu akan diberi. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Dan carilah, kamu akan mendapatkan.